Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil kerja saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Online Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Berpikir Kreatif Siswa. Yang pertama ada latar belakang masalah, di mana di sini pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia. Terus selanjutnya, masalah utama dalam pendidikan saat ini adalah di mana rendahnya daya serap peserta didik terhadap pelajaran. Hal ini tampak bahwa dari kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya memiliki rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimanakah penerapan model pembelajaran online berbasis masalah dalam meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Terus yang kedua, bagaimanakah penerapan model pembelajaran online berbasis masalah dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Terus selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Nah, di mana tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Sesuai dengan permasalahan yang dialami, tujuan penelitian memiliki dua. Terus yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran online berbasis masalah dalam meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Terus yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran online dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis ini tuh hasil penelitiannya diharapkan dapat memberi masukan yang positif dan menambah sumbangan bagi ilmu pengetahuan untuk kajian lebih lanjut. Terus yang kedua, manfaat praktis ada untuk bagi sekolah, bagi guru maupun bagi peserta didik. Terus yang selanjutnya ada landasan teori, di mana landasan teori ini terdiri dari pembelajaran berbasis masalah, problem basis learning, di mana PBL tersebut merupakan model pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud menyusun pengetahuan sendiri. Terus yang kedua ada penguasaan konsep, di mana penguasaan konsep sebagai kemampuan dalam memahami makna materi, memadukan konsep dan mampu menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari. Terus yang ketiga, ada berpikir kreatif. Di mana berpikir kreatif menurut Munandar, kemampuan untuk melihat berbagai macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu permasalahan dan menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Analisis datanya berbentuk kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam satu tindakan. Terus yang selanjutnya ada subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini dilaksanakan terhadap peserta didik kelas 8E MTS Adinul Fayumun yang beralamatkan di Dusun Kapek, Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Terus selanjutnya desain penelitian tindakan kelas, di mana desain penelitian tindakan kelas dibagi dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan terakhir serta refleksi. Nah, jenis instrumen dan cara penggunaannya. Di sini instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu berupa tes soal esai melalui variabel penguasaan konsep. Peneliti memberi tes di akhir pertemuan siklus dan di akhir pertemuan siklus pertama dan di akhir pertemuan siklus kedua. Sedangkan untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir kreatif, peneliti memberi tes setelah kegiatan proses pembelajaran. Nah, untuk data penguasaan konsep atau tes, di mana analisis instrumen untuk aspek penguasaan konsep peserta didik menggunakan rubrik penilaian tes esai. Tiap-tiap skor mentah selanjutnya diubah ke bentuk nilai pengubahan skor ke nilai dilakukan dengan menggunakan skor dari 0 sampai 100 dengan rumus di mana nilai siswa
jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100%. Teknik pengumpulan data melalui tes yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh data penguasaan konsep peserta didik kelas 8 MTS. Selanjutnya untuk mengambil data keterampilan berpikir kreatif juga menggunakan tes. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes berupa esai dilakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam berpikir kreatif peserta didik terhadap mata pelajaran IPA Fisika. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.